Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Pisah Wuljana, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi beserta fungsinya, satuannya, cara kerjanya, dan cara penempatannya. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama ada alat evaporimeter panci terbuka. Alat ini berfungsi untuk mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Alat ini akan merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air di dalam panci. Satuan alat ini yaitu milimeter. Cara kerja alat ini, kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh sebab itu, prinsip kerja evaporimeter ini menggunakan perubahan tinggi air dalam panci yang terjadi selama 24 jam yang dilakukan satu kali sehari pada pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore. Nah, cara penempatannya yaitu diletakkan di tempat yang datar, bebas dari pepohonan dan bangunan tinggi, tidak terkena benda di sekitar, dan tidak terkena hembusan angin. Yang kedua ada alat aktinografi metal. Alat ini berfungsi untuk mengukur atau mencatat intensitas radiasi matahari yang jatuh pada bidang horizontal. Satuannya yaitu kilometer per kubik. Cara kerjanya dimulai pada pukul 6 pagi dengan cara membuka penutup alat, lepaskan drum lock dari sapnya, lalu pasang kertas pias di penjepit drum lock, lalu hidupkan sistem. Putar drum lock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Nah, cara penempatannya yaitu diletakkan di atas 150 cm dari permukaan tanah. Yang ketiga ada alat termometer apung yang berfungsi untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air selama 24 jam. Satuan alat ini yaitu derajat Celcius dan persen. Cara kerjanya, untuk mengembalikan ke posisi normal dapat digunakan magnet yang ditempelkan pada batang indeks dan menariknya ke bawah hingga berada tepat di permukaan air raksa. Cara penempatannya yaitu alat ini diletakkan di permukaan air sehingga dilengkapi pelampung pada bagian depan dan belakang agar tahan air dan karat. Termometer maksimum adalah air raksa dan termometer minimum adalah air alkohol. Yang keempat ada alat penakar hujan atau observasi. Alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan. Satuannya adalah milimeter. Cara kerjanya, buka gembok atau penutup keran. Letakkan gelas penakar di bagian keran. Kemudian buka keran perlahan. Tunggu hingga air di bak penampung habis. Lalu baca jumlah air melalui gelas penakar. Jika jumlah air melebihi 25 mm, buang airnya dan lanjutkan pengukuran air yang masih tersedia di dalam bak. Dan cara penempatannya yaitu alat ini diletakkan di tempat terbuka, tidak ada pepohonan, penutup keran dipastikan bersih dan corong pun tidak ada yang tersumbat. Yang selanjutnya ada alat barograf. Alat ini berfungsi untuk mencatat tekanan udara otomatis. Satuannya yaitu milibar. Cara kerjanya, arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga diketahui tekanan udaranya. Cara penempatannya yaitu pada ruangan yang mempunyai suhu tetap, tidak terkena sinar matahari atau angin langsung. Penerangan maksimal yaitu 25 watt. Yang keenam ada alat gelas ukur. Alat ini berfungsi untuk mengukur volume larutan atau volume air hujan dari alat penakar hujan. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerjanya, pegang gelas ukur lalu arahkan ke tempat penakar hujan bagian keran. Cara penempatannya yaitu alat ini tidak diletakkannya tidak terkena sinar matahari langsung dan secara berkepanjangan. Yang ketujuh ada etanol sensor.
yang berfungsi untuk mengukur konsentrasi etanol di udara di atas sampel air. Satuannya yaitu ms per data. Cara kerjanya dilakukan sebanyak 35 kali berupa nilai ADC. Cara penempatan diletakkan di ruangan tertutup atau indoor. Yang kedelapan, ada alat termometer tanah gundul. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah gundul. Satuannya yaitu derajat Celcius. Cara kerjanya, alat diletakkan di kedalaman tanah pada pukul 7 pagi, pukul setengah 10 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 5 sore. Biasanya kedalaman termometer akan memberikan suhu yang terkecil, misal 0 sampai 1 meter, 40,4 derajat Celcius, 38,2 derajat Celcius, 27,6 derajat Celcius, dan 28,5 derajat Celcius. Dan cara penempatannya yaitu diletakkan di kedalaman tanah yang tidak berumput. Yang kesembilan, ada alat termometer tanah berumput. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah berumput. Satuannya derajat Celcius. Cara kerjanya, termometer berada dalam tabung gelas yang berisi parafin. Kemudian tabung diikat dengan rantai, lalu diturunkan dalam selongsong tabung logam ke dalam tanah sampai kedalaman 50 sampai 100 cm. Pembacaan dilakukan dengan mengangkat termometer dari dalam tabung logam. Diukur pada pukul 7 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 6 sore. Cara penempatannya yaitu kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50, sampai 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat dibaca maka suhu tidak berubah. Yang ke-10, ada alat psikrometer standar yang berfungsi untuk mengukur suhu udara dan kelembaban. Satuan alatnya yaitu derajat Celcius dan persen. Cara kerjanya, termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari pada pukul 12 siang dan termometer minimum pada pukul 8 pagi. Termometer bola basah. Bola air raksa harus selalu basah dengan kain muslin yang selalu basah oleh air biasa. Termometer bola kering menunjukkan suhu udara, sedangkan bola basah menunjukkan kelembaban. Cara penempatannya yaitu ditempatkan di tempat yang datar. 11, ada alat altimeter yang berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut untuk navigasi penerbangan, pendakian, dan lain-lain. Satuannya yaitu meter. Cara kerjanya, skala penunjukannya telah dikonversi terhadap ketinggian. 1 MB sama dengan 30 feet atau 9 meter, bekerja dengan prinsip magnet bumi atau dengan sudut inelinasi, tekanan udara, gelombang ultrasonik atau inframerah. Penempatannya yaitu di tempat ketinggian permukaan laut. Yang ke-12, ada alat cup counter anemometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Satuannya meter per detik, kilometer per jam, mil per jam. Cara kerjanya, pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Nah, cara penempatannya yaitu alat ini diletakkan di daerah terbuka 10 meter dari permukaan tanah. Tinggi anemometer 10 meter dengan kekasaran permukaan tanah 0,03 meter. Nah, teman-teman sudah tahu kan alat-alat meteorologi dan klimatologi? Meskipun saya hanya menjelaskan beberapa alat saja, tetapi dari penjelasan tersebut semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.